Presiden Indonesia kedua, Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998 setelah runtuhnya dukungan untuk kepresidenannya yang telah berlangsung selama 32 tahun. Wakil Presiden B.J. Habibie kemudian mengambil alih kursi kepresidenan. Cengkeraman Soeharto pada kekuasaan melemah sejak munculnya krisis ekonomi dan politik yang parah yang berasal dari krisis keuangan Asia 97. Pelarian modal asing yang menyebabkan penurunan drastis nilai rupiah Indonesia sangat berdampak pada ekonomi dan mata pencaharian masyarakat. 2 bulan sebelumnya, yakni pada Maret 1998, Soeharto terpilih kembali untuk masa jabatan ketujuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Meningkatnya kerusuhan politik dan kekerasan menggerogoti dukungan politik dan militer yang sebelumnya kuat, yang menyebabkan pengunduran diri Soeharto pada Mei 98. Periode reformasi pun dimulai di bawah pemerintahan Presiden Habibie yang baru dilantik. Setelah mengonsolidasikan kekuasaan pada tahun 1967, setelah percobaan kudeta tahun 1965 yang dilancarkan oleh perwira menengah di Angkatan Darat dan Udara Indonesia, tetapi secara resmi disalahkan pada Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mengakibatkan pembersihan, pemerintah Soeharto mengadopsi kebijakan yang sangat membatasi kebebasan sipil dan melembagakan sistem pemerintahan yang secara efektif membagi kekuasaan antara organisasi Golkar dan militer. Pada tahun 1970, kenaikan harga dan korupsi memicu protes mahasiswa dan penyelidikan oleh komisi pemerintah. Soeharto menanggapi dengan melarang protes mahasiswa. Soeharto mencalonkan diri sebelum pemungutan suara lembaga pemilihan setiap 5 tahun, mulai tahun 1973. Menurut aturan pemilihannya, 3 entitas diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemilihan, 2 partai politik dan Golkar. Semua partai politik lainnya digabungkan menjadi Partai Persatuan Pembangunan yang berbasis Islam atau Partai Demokrasi Indonesia yang berhaluan nasionalis. Golkar sebagai kendaraan politik utama Soeharto secara resmi bukanlah sebuah partai politik. Semua pegawai negeri sipil senior diwajibkan untuk bergabung dengan asosiasi karyawan yang terkait dengan Golkar, sementara birokrat senior dilarang bergabung dengan partai politik. Dalam kompromi politik dengan militer yang kuat, Soeharto melarang para anggotanya untuk memberikan suara dalam pemilihan, tetapi menyisihkan kursi di badan legislatif untuk perwakilan mereka. Soeharto memenangkan setiap pemilihan yang diikutinya. Pada Mei 1980, sebuah kelompok bernama Petisi 50 menuntut kebebasan politik yang lebih besar dan menuduh Soeharto salah menafsirkan ideologi negara Pancasila. Itu ditandatangani oleh mantan tentara, politisi, akademisi, dan mahasiswa. Media Indonesia menekan berita tersebut dan pemerintah membatasi para penanda tangan. Beberapa di antaranya kemudian dipenjara. Menyusul berakhirnya Perang Dingin, kepedulian Barat atas komunisme berkurang, dan catatan hak asasi manusia Soeharto berada di bawah pengawasan internasional yang lebih besar. Pada tahun 1991, pembunuhan warga sipil Timor Timur di pemakaman Dili, juga dikenal sebagai pembantaian Santa Cruz, menyebabkan perhatian Amerika Serikat terfokus pada hubungan militernya dengan rezim Soeharto dan pertanyaan tentang pendudukan Indonesia atas Timor Timur. Pada tahun 1992, perhatian ini mengakibatkan Kongres Amerika Serikat mengesahkan pembatasan bantuan IMF kepada militer Indonesia atas keberatan Presiden AS George H.W. Bush. Pada tahun 1993, di bawah Presiden Bill Clinton, delegasi AS untuk Komisi Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa membantu mengeluarkan resolusi yang mengungkapkan keprihatinan mendalam atas pelanggaran hak asasi manusia Indonesia di Timor Timur. Pada tahun 96, Partai Demokrasi Indonesia, sebuah partai resmi yang telah digunakan oleh Orde Baru sebagai penyangga lunak untuk sistem pemilu Orde Baru, mulai menegaskan kemerdekaannya di bawah Megawati Soekarno Putri, putri dari Bapak pendiri Indonesia, Soekarno. Sebagai tanggapan, Soeharto berusaha mendorong perpecahan atas kepemimpinan PDI, mendukung faksi terkooptasi yang setia kepada Wakil Ketua DPR Soerjadi melawan pendukung Megawati. Setelah fraksi Suryadi mengumumkan akan diadakan Kongres Partai Pemecatan Megawati di Medan pada 20–22 Juni, Megawati mengumumkan bahwa para pendukungnya akan melakukan demonstrasi sebagai protes. Fraksi Suryadi melakukan pemecatan dan demonstrasi memanifestasikan dirinya di seluruh Indonesia. Pendukung Megawati kemudian mengambil alih markas PDI di Jakarta. Pada Sabtu 27 Juli, massa yang terdiri dari tentara berpakaian sipil dan preman dari Ormas Pemuda Pancasila masuk secara paksa ke dalam gedung. Menurut Komnas HAM, 5 orang tewas, 147 luka-luka, dan 74 hilang, sebagian besar dari mereka yang ditangkap oleh militer. Serangan itu diikuti oleh kerusuhan selama 2 hari,
di mana para pemuda membakar sedikitnya 6 bangunan, termasuk Kementerian Pertanian. Ketegangan politik di Jakarta dibarengi dengan kerusuhan anti-Tionghoa di Situbondo 96, Tasikmalaya 96, Banjarmasin 97, dan Makassar 97. Sementara bentrokan etnis pecah antara pemukim Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah pada tahun 1997. Pada paruh kedua tahun 97, Indonesia menjadi negara yang paling terpukul oleh krisis keuangan Asia tahun 97. Perekonomian mengalami pelarian modal asing yang menyebabkan rupiah jatuh dari Rp2.600 per dolar pada bulan Agustus 97 menjadi lebih dari Rp14.800 per dolar pada bulan Januari 98. Perusahaan-perusahaan Indonesia dengan pinjaman dalam mata uang dolar AES berjuang untuk melunasi hutang ini dengan pendapatan rupiah mereka, dan banyak yang bangkrut. Upaya Bank Indonesia untuk mempertahankan rezim float yang dikelola dengan menjual dolar AS tidak hanya berdampak kecil pada penurunan mata uang, tetapi juga menguras cadangan devisa Indonesia. Kelemahan ekonomi Indonesia, termasuk tingkat utang yang tinggi, sistem pengelolaan keuangan yang tidak memadai, dan kapitalisme kroni, diidentifikasi sebagai penyebab mendasar. Volatilitas dalam sistem keuangan global dan liberalisasi pasar modal internasional yang berlebihan juga disebutkan. Pemerintah menanggapi dengan mengambangkan mata uang, meminta bantuan dana moneter internasional, menutup beberapa bank dan menunda proyek modal besar. Pada bulan Desember 97, Soeharto untuk pertama kalinya tidak menghadiri KTT Presiden ASEAN, yang kemudian terungkap karena stroke ringan, menimbulkan spekulasi tentang kesehatannya dan masa depan kepresidenannya. Pada pertengahan Desember, ketika krisis melanda Indonesia dan sekitar 150 miliar US dollar modal ditarik dari negara itu, dia muncul di konferensi pers untuk memastikan dia bertanggung jawab dan mendesak orang untuk mempercayai pemerintah dan rupiah yang ambruk. Upaya Soeharto untuk membangkitkan kembali kepercayaan, seperti memerintahkan para jenderal untuk secara pribadi meyakinkan pembeli di pasar dan kampanye "Aku Cinta Rupiah", tidak banyak berpengaruh. Rencana lainnya adalah pembentukan Dewan Mata Uang, yang diusulkan oleh konselor khusus Steve Hanke dari Universitas Johns Hopkins. Keesokan harinya, rupiah naik 28% terhadap dolar AS, baik di pasar spot maupun 1 tahun ke depan, mendengar rencana yang diusulkan. Namun, perkembangan ini membuat marah pemerintah AS dan Dana Moneter Internasional, IMF. Soeharto diberitahu, baik oleh Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, maupun Direktur Pelaksana IMF, Michel Kamdesus, bahwa dia harus membatalkan gagasan Dewan Mata Uang, atau melepaskan bantuan luar negeri sebesar 40 miliar US dollar. Bukti menunjukkan bahwa keluarga Soeharto dan rekan-rekannya terhindar dari persyaratan paling ketat dari proses reformasi IMF, dan ada konflik terbuka antara teknokrat ekonomi yang melaksanakan rencana IMF dan kepentingan pribadi yang terkait dengan Soeharto, yang selanjutnya merusak kepercayaan terhadap ekonomi. Anggaran pemerintah tahun 98 yang tidak realistis dan pengumuman Habibie oleh Soeharto sebagai wakil presiden berikutnya menyebabkan ketidakstabilan mata uang lebih lanjut. Soeharto dengan enggan menyetujui paket reformasi struktural IMF yang jangkauannya lebih luas pada Januari 98 dengan imbalan likuiditas 40 miliar US dollar dengan letter of intent ketiga dengan IMF ditandatangani pada bulan April tahun itu. Namun, rupiah jatuh ke 1/6 dari nilai sebelum krisis, dan desas-desus serta kepanikan menyebabkan larinya toko-toko dan mendorong harga naik. Pada Januari 98, pemerintah terpaksa memberikan bantuan likuiditas darurat, BLBI, menerbitkan penjaminan simpanan perbankan, dan membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional untuk mengambil alih pengelolaan bank-bank bermasalah, guna mencegah runtuhnya sistem keuangan. Berdasarkan rekomendasi IMF, pemerintah menaikkan suku bunga menjadi 70% pada Februari 98 untuk mengendalikan tingginya inflasi akibat kenaikan harga impor. Namun, tindakan ini membatasi ketersediaan kredit ke sektor korporasi. Meskipun situasi ekonomi memburuk, pada sidang umum MPR 98, Soeharto dengan suara bulat terpilih kembali sebagai presiden, dengan Try Sutrisno digantikan oleh Menteri B.J. Habibie sebagai wakil presiden.
Pilihan Soeharto atas Habibie tidak diterima dengan baik, menyebabkan rupiah terus jatuh. Sementara itu, dia menumpuk kabinet pembangunan ketujuh yang baru dengan beberapa keluarga dan rekan bisnisnya sendiri. Kenaikan harga BBM oleh pemerintah sebesar 70% pada Mei memicu kerusuhan di Medan, Sumatera Utara. Dengan semakin dilihatnya Soeharto sebagai sumber krisis ekonomi dan politik negara yang memuncak, tokoh politik terkemuka, termasuk politikus Muslim, Amin Rais, menentang kepresidenannya. Dan pada Januari 98, mahasiswa mulai mengorganisir demonstrasi nasional. Demonstrasi di Institut Teknologi Bandung melibatkan 500 demonstran, dan pada bulan Maret, demonstrasi yang lebih besar terjadi di universitas lain, termasuk Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Pada 9 Mei 98, seorang anggota polisi, Dadang Rusmana, dilaporkan tewas dalam demonstrasi di Universitas Juanda. Demonstran ini memprotes kenaikan besar-besaran harga bahan bakar dan energi dan menuntut agar Presiden Soeharto turun. Pada 9 Mei, Soeharto meninggalkan Indonesia untuk menghadiri KTT kelompok Fars di Kairo, Mesir. Sementara itu, di Universitas Trisakti Jakarta, mahasiswa berencana melakukan aksi unjuk rasa menuju kompleks parlemen. Namun aparat keamanan melarang mereka keluar dari kampus universitas tersebut. Mahasiswa kemudian melakukan aksi duduk di luar gerbang kampus. Di sana pria berseragam BRIMOB muncul di flyover menghadap ke Trisakti. Mereka menembaki mahasiswa, menewaskan 4 orang, Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan C, dan melukai puluhan lainnya. Kematian mahasiswa tersebut memicu kekerasan massal dan kerusuhan di seluruh Jakarta keesokan harinya, memaksa Soeharto untuk kembali pada 14 Mei. Meskipun Soeharto kembali, kerusuhan terjadi di seluruh kota. Di Jatinegara, Jakarta Timur, sebuah department store Matahari dibarikade dan dibakar, menewaskan sekitar 1.000 orang. Di Glodok, Jakarta Barat, massa menyerang pecinan Jakarta. Pemilik toko dipaksa membayar preman lokal untuk melindungi mereka dari kekerasan. Kerusuhan juga terjadi di dekat Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara, Kota Tangerang, Banten, dan Kebayoran Baru di Jakarta Selatan, dengan properti milik Tionghoa menjadi target utama. Lebih dari 1.000 sampai 5.000 orang tewas selama kerusuhan di Jakarta dan kota-kota lain seperti Surakarta. Banyak korban tewas di mal dan supermarket yang terbakar, namun ada juga yang ditembak atau dipukuli hingga tewas. Kerusuhan menghancurkan 13 pasar, 2.479 ruko, 40 mal, 1.604 toko, 45 bengkel, 383 kantor swasta, 9 SPBU, 8 bus umum dan minivan, 1.119 mobil, 821 sepeda motor, dan 1.026 rumah. Muslim Indonesia yang secara fisik berpenampilan Tionghoa diserang oleh perusuh, meski sama sekali tidak mengidentifikasi sebagai Tionghoa dan hanya memiliki satu kakek buyut, Tionghoa yang jauh. Seorang wanita Muslim Indonesia yang memiliki 5 anak laki-laki, Ruminah, menyebutkan bahwa dia hanya memiliki satu kakek Tionghoa yang menikah dengan seorang wanita Muslim lokal, dan dia sama sekali tidak mengidentifikasi diri sebagai orang Tionghoa atau berbicara bahasa Mandarin. Tetapi dia dan keluarganya terus-menerus dilecehkan dan dibenci oleh tetangga mereka karena penampilan fisik Tionghoa. Mereka dan salon rambutnya digeledah, dan salah satu putranya tewas dalam kebakaran di mal saat kerusuhan. Menyusul kerusuhan tersebut, pada 18 Mei, loyalis Soeharto dan Ketua DPR Harmoko menyerukan agar Soeharto mundur dari kursi kepresidenan dalam waktu 5 hari pada konferensi pers. Ini merupakan kejutan besar bagi banyak orang, termasuk bagi Soeharto sendiri dan loyalis Soeharto lainnya. Soeharto sendiri melihat permintaan Harmoko sebagai pengkhianatan dan loyalis menyebut Harmoko sebagai Brutus, mengacu pada Senator Romawi Marcus Junius Brutus yang membunuh paman buyutnya Julius Caesar. Sementara itu, Amin Rais, pimpinan Ormas Islam Muhammadiyah, menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa sejuta pendukung untuk menuntut lengsernya Soeharto. Ini direncanakan pada 20 Mei, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia. Pada malam 18 Mei, intelektual Muslim berpengaruh Nurcholish Madjid, yang telah mengadakan berbagai pertemuan dengan para jenderal dan warga sipil, bertemu dengan Soeharto. Pertemuan diakhiri dengan Soeharto memberitahu Nurcholish tentang niatnya untuk mengundurkan diri sesegera mungkin setelah pertemuan dengan para pemimpin Muslim. Pertemuan 2 jam ini berlangsung pada pagi hari tanggal 19 Mei. Setelah itu,
Soeharto mengumumkan kepada bangsa bahwa dia akan merombak kabinet dan membentuk komite reformasi untuk merencanakan pemilu baru. Menyusul peringatan dari sekutu Prabowo tentang kemungkinan pertumpahan darah, Amin Rais membatalkan demonstrasi. Pada tanggal 20 Mei, terjadi unjuk kekuatan besar-besaran dari militer dengan tentara dan kendaraan lapis baja di jalanan Jakarta. Prabowo menginginkan tanggapan yang keras terhadap para demonstran, tetapi Wiranto menyadari bahwa era Soeharto akan segera berakhir dan lebih menerima tuntutan mahasiswa. Yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Jabatan Presiden Republik Indonesia oleh Bapak B.J. Habibie di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945, sebelum memangku jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama, berbakti kepada nusa dan bangsa. Acara selesai, Bapak Presiden dan Bapak Soeharto segera meninggalkan ruangan. Dan aspirasi masyarakat, ABRI mendukung dan menyambut baik permintaan berhenti Bapak Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, serta berdasarkan konstitusi